Lalu kemudian ada perbuatan yang sahih. Perbuatan sahih itu artinya perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perbuatan tersebut. Contohnya seperti sholat yang sah itu artinya sholat yang telah sempurna syarat dan rukunnya. Kalau sholat itu telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka itu dianggap perbuatan yang sahih. Kebalikannya adalah perbuatan yang batil. Perbuatan yang batil artinya perbuatan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Sholat kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya adalah perbuatan yang batil. Nah, selanjutnya rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah, tetapi sebab pada hukum asalnya masih ada. Contohnya seperti apa? Seperti kebolehan mengonsumsi barang najis bagi orang yang dalam kondisi terdesak. Seperti mengonsumsi bangkai misalnya. Nah, di situ hukumnya adalah rukhsah, karena di situ ada perubahan hukum dari yang awalnya nggak boleh menjadi boleh, dari sulit menjadi mudah, ya. Lalu sebab pada hukum asalnya masih tetap ada. Pada dasarnya hukum mengonsumsi bangkai itu hukumnya haram. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan mengonsumsi bangkai ini haram? Karena dia barang najis, ya, karena dia najis. Ketika dibolehkan karena kondisi terdesak, apakah najisnya hilang? Tidak, najisnya tetap ada. Nah, itu namanya rukhsah. Jadi rukhsah itu harus ada perubahan hukum dari sulit menjadi mudah karena suatu alasan atau udzur tertentu seperti terdesak tadi, dan sebab pada hukum asalnya tidak menghilang alias masih ada. Kebalikan dari rukhsah itu adalah azimah. Ya, kebalikan dari rukhsah itu adalah azimah. Azimah ya hukum yang tidak berubah. Ya, sederhananya begitu ya. Contohnya seperti apa? Ya, seperti sholat yang waktu selama dia masih wajib, ya itu namanya adalah azimah. Gitu. Di sini terdapat penjelasan tambahan mengenai apa syarat dan apa rukun. Karena tadi ada penjelasan mengenai perbuatan yang sahih dan batil. Di situ dijelaskan bahwa sahih adalah perbuatan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan batil sebaliknya. Jadi apa syarat dan apa rukun itu? Syarat artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh keabsahan suatu perbuatan. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk di dalam perbuatan tersebut. Jadi ada suatu perbuatan membutuhkan sesuatu yang lain agar supaya perbuatan tersebut sah, tetapi itu bukan termasuk dari perbuatan tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti wudhu. Wudhu itu syarat bagi keabsahan sholat, ya. Dan wudhu tentu bukan bagian dari sholat. Nah, itu namanya syarat. Yang kedua adalah rukun. Rukun artinya apa? Sebagaimana syarat, rukun juga dibutuhkan bagi keabsahan suatu perbuatan. Tetapi bedanya kalau rukun adalah bagian dari perbuatan itu. Seperti apa? Seperti sujud, seperti ruku di dalam sholat. Agar sholat itu sah, harus ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat tidak ada ruku dan sujudnya, sholatnya tidak sah. Dan ruku serta sujud itu adalah bagian dari sholat. Jadi kesamaan antara syarat dan rukun itu adalah sama-sama dibutuhkan untuk keabsahan dari suatu perbuatan. Sama-sama harus dilakukan demi keabsahan sebuah perbuatan. Tetapi bedanya kalau syarat itu tidak termasuk bagian dari perbuatan tersebut, sementara rukun adalah bagian di dalamnya.